Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Ubid. Nah, kali ini kita udah masuk ke capture 31 ya di tutorial Golang untuk pemula. Di materi kali ini kita akan membahas function as parameter di Golang. Oke, langsung aja. Nah, function as parameter. Nah, sebelumnya kan kita udah belajar function as value ya di Golang ya sebelumnya. Jadi bisa kita simpan sebagai value dari sebuah variabel ya. Nah, sebenarnya kita juga bisa gunakan function itu sebagai parameter dari function lainnya. Nah, maksudnya gimana sih? Oke, biar lebih enak gitu ya, kita lihat di contoh aja ya, biar lebih ini kelihatan. Oke, nah kayak gini. Jadi pada contoh program ini kita membuat sebuah function nih, biasa ya function yang bernama ini format case ya. Format case kita memiliki dua parameter ya. Kita memiliki dua parameter di sini. Ini yang di dalam sini kan parameter ya kan. Nah, parameter yang pertama itu kan yang ini txt. Lalu dia tipe datanya string, ya kan? Nah, parameter yang satu lagi itu ini, yaitu formatter ini nama parameternya, tapi dia tipe datanya di sini sebagai function. Nah, ini function string, lalu dia memiliki return value berupa string. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti function ini kita gunakan untuk memformat teks nih. Jadi ini function as parameter ya. Jadi dia bisa dimasukkan ke dalam parameter. Ini kan sebenarnya function nih. Function kita masukkan ke dalam parameter lagi dari function lainnya gitu ya. Oke lah. Terus kita bikin function lagi nih. Namanya uppercase gitu ya. Uppercase, nah ini nanti fungsinya nih buat untuk merubah teks ya menjadi huruf besar dan nanti function inilah nanti yang nantinya bertindak sebagai function as parameter di Golang ya, function as parameter di sini nih di format case ini. Jadi dia nanti bertindak sebagai function as parameter. Nah, jadi ini saya bikin ini ya. Jadi ini function buat merubah dari huruf kecil huruf kecil ke huruf besar di uppercase. Di sini ada parameternya txt, lalu di sini tipe datanya string, lalu balikannya atau return value-nya string. Nah, kita return. Nah, ini ya, ini package dari strings di sini nanti dimasukin, jangan lupa strings. Nah, nanti di sini kita pakai function to upper. Ini nanti kita bahas lebih lanjut di ini ya, di materi terpisah ya untuk ini. Untuk kali ini singkat aja, ini sebuah package strings yang bisa banyak function. Nah, ini yang kita gunakan itu to upper ya untuk merubah ke huruf besar semua ya. Nah, ini kita masukin txt-nya di sini. Nah, terakhir di function mainnya kita panggil nih si format case-nya, ininya kita panggil, ya kan? Kita panggil functionnya. Lalu kan dia ada dua parameter ya. Parameter yang pertama string, yang kedua function di sini ya. Nah, kita masukin di sini pada ininya di parameternya yang pertama kita masukin stringnya hello world. Nah, yang kedua kan ini functionnya berupa parameter function ya. Jadi kita masukkan di sini uppercase-nya, dianya yang kita masukkan nih. Jadi dia bertindak sebagai function as parameternya di sini ya kan. Di sini uppercase. Jadi kita nanti kode akhirnya gitu, ketika kodenya kita jalankan maka hello world ini menjadi huruf besar semua. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi ini function as parameter di Golang. Yang ini yang bertindak sebagai function as parameter kita masukkan di sini. Karena di sini tipe datanya function. Gitu ya. Oke, biar lebih enak kita coba dipraktekin ya di kode editor kita. Teman-teman jangan lupa biasa pakai buka VS Code. Lalu kita bikin folder misalkan bebas ya, function as parameter gitu ya. Nah, kalau udah kita buka di VS Code-nya. Nah, seperti biasa ya. Oke, kalau udah kebuka gini kita bikin file main.go. Kita bikin package-nya dulu. File mainnya. Nah, kita buat seperti contoh yang sebelumnya ya, teman-teman. Di sini kita bikin
function dulu, kita bikin namanya format case, ini bebas namanya. Kita masukin parameter yang pertama txt string, kita bikin string, lalu kita bikin satu lagi ya teman-teman, kita bikin, nah ini parameter berupa function ya, misalkan kita namanya formatter gitu ya, namanya formatter, lalu ini bertindak sebagai function as parameter ya, string tipe datanya, lalu balikannya string juga gitu ya. Oke, jangan lupa kurung buka kurung tutup lagi bracket. Nah di sini kita bikin ini dulu ya, variabel formatted, kita ambil dari formatter nanti txt. Nah ini, jadi kita yang ini kita dibikin jadi variabel dulu ya. Oke, lalu kita cetak ya, kita cetak, nanti hasilnya formatted gitu ya. Nah ini seperti ini ya, jadi ini yang bertindak sebagai function format case nya. Dia ada dua ini ya, ada dua parameter. Yang pertama parameter string txt, yang kedua yang ini function as parameternya ya. Oke, kita bikin satu lagi nih yang tadi ya, yang dia bertindak sebagai function as parameternya nanti ya. Oke, kita bikin misalkan namanya uppercase, lalu parameternya txt, tipe datanya string, balikannya string gitu ya. Oke, di sini kita return aja ya, kita return. Nah ini pakai ini ya, pakai package strings ya. Nah ini kalau kita lihat banyak ya ininya. Nah kita pakai yang to low to upper aja ya, to upper. Nah ini banyak nih. Oke, to upper, apa yang mau kita uppernya, si txt nya ya, ini yang kita upper nanti ya, inputannya ini parameternya ini. Oke, nah ini kita udah bikin dua function ya sejauh ini ya. Oke, terus kita di function mainnya kita panggil nih si format case nya ya kan, format case, kita function ininya kita panggil ya kan. Nah dia kan membutuhkan dua parameter ya, ini ya format case. Nah ini kita masukkan yang pertama, misalkan string aja ya, hello world. Oke, nah ini kan dia butuh dua ya, yang satu string, yang satu lagi function ya kan, function string ini function string nih kita masukkan, dia bertindak sebagai function as parameternya ya. Di sini kan minta dua, ya udah kita masukin dua, satu lagi berarti berupa function, kita masukin yang si uppercase nya ini. Nah gini, oke, ini jadi ya. Oke, kalau kita jalanin ya programnya, kita compile, go run main.go. Nah dia akan merubah si hello world ini menjadi huruf besar semua ya, seperti ini ya, karena dia ketika kita masukkan stringnya ini, kita masukkan lagi functionnya, function ini yang kita masukkan ya dari si format case ini. Jadi dia bertindak sebagai function as parameter di sini ya. Oke, seperti itu. Nah kalau misalkan kita bisa juga kita jadiin value dulu ya, kayak materi sebelumnya ya, misalkan to upper gitu ya, kita bikin variabel to upper, lalu kita masukkan tuh si functionnya uppercase nya, uppercase ini. Nah jadi ini kayak materi sebelumnya ya, ini jadinya function as value gitu ya. Oke. Nah, lalu di sini kita baru tuh panggil si format case-nya. Format case-nya, lalu di sini sama hello world. Nah, di sini kita panggil si to upper yang kita panggil. Nah, ini jadikan si function uppercase ini kita jadikan sebagai variabel ya. Jadi function as value ya, di materi sebelumnya kan kita udah pelajarin. Nah, ini seperti ini kalau kita masukin jadi value. Oke, kalau kita jalanin,
dua-duanya sama ya hasilnya ya, hello world jadi besar semua. Oke, seperti ini ya teman-teman ya, function as parameter di Golang ya. Oke, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya, slide selanjutnya. Nah ini type declaration untuk alias function ya gitu ya. Jadi jika function kita buat sudah terlalu panjang, maka akan membuat kode kita terlihat kurang rapi ya. Untuk mengatasi hal itu kita bisa membuat tipe declaration untuk membuat alias suatu function. Yang dimaksud itu di sini ya teman-teman ya. Nah ini kan kita masukin semua nih functionnya. Ini kalau nanti kita punya banyak-banyak tipe data, misalkan string lagi gitu ya, terus integer lagi gitu kan, dilihatnya nggak enak gitu ya, kayak gitu ya. Nah jadi ini kita bisa selesain pakai type declaration ini. Jadi type declaration adalah kemampuan untuk membuat ulang tipe data baru dari tipe data yang sudah ada. Ini nanti sebenarnya kita bahas di materi terpisah ya. Tapi intinya dia bisa membuat ulang ya tipe data baru dari tipe data yang sudah ada. Tapi kita juga bisa gunakan untuk membuat suatu alias pada function ya. Nah ini yang kita akan gunakan nih. Jadi selain bisa merubah tipe data, membuat ulang tipe data baru dari tipe data yang sudah ada, dia juga bisa membuat suatu alias pada function. Nah ini kita manfaatkan si type ini ya. Itu gimana sih maksudnya? Nah ini coba kita lihat di contohnya aja ya. Nah ini contoh program untuk type declaration. Nah ini kan sebelumnya kita di sini ya, untuk ininya deklarasi masukin parameternya kan, kalau banyak nanti jadi banyak ya. Nah kalau kita bikin sebagai type seperti ini. Jadi untuk membuat type declaration kita bisa menggunakan kata kunci type ya, ini ya type, lalu diikuti dengan nama tipe data barunya ya, kemudian diikuti dengan tipe data aslinya gitu ya. Nah ini maksudnya type lalu formatter gitu ya. Nah nanti di sini masukin yang ini ya. Ini dipindah aja sih sebenarnya ke atas terus ditambahin type gitu ya. Jadi nanti di sininya yang kita panggil di sini yaitu si formatter ini yang udah kita buat nama variabel ya. Jadi kita nggak usah lagi tuh tulis ini semua di sini, panjang kan gitu ya. Jadi kita tinggal masukin ke sini aja, sisanya sama ya gitu ya. Oke, kita coba aja ya teman-teman di kode editornya. Nah di sini nih teman-teman, jadi kita buat type ini ya, di sini pakai keywordnya jangan lupa type ya, type, lalu kita buat namanya apa, misalkan saya namain formatter gitu ya. Oke, kita namain formatter, lalu di sini, nah ini kita pindahin aja nih si ininya, ini ya. Oke, kita ubah ini, kita pindahkan ke sini gitu ya. Kan tadinya di atas, jadi seperti ini. Nah ini yang kita masukkan di sini adalah nama si ininya yang kita udah buat type-nya. Jadi di sini formatter gitu. Nah ini ya. Jadi ini kita pindahin ke atas, dan yang ini kita sebutin namanya ini ya. Jadi kalau ada perubahan misalkan teman kan di sini nggak terlalu panjang, nanti kalau ininya functionnya panjang ya kita sebutin sampai sini kan nggak enak juga dilihat kodenya gitu ya, kurang rapi gitu ya. Jadi kita simpan aja di type declaration ini gitu ya, lebih simple kan. Jadi kalau teman-teman ada perubahan, teman-teman tinggal ngerubah di sini lagi gitu ya, teman-teman tinggal rubah di sini gitu kan. Misalkan ada lagi datanya string gitu ya, string gitu atau integer gitu kan, enak di sini aja. Jadi yang di sini dia tetap akan nanti ngikutin gitu ya gitu. Oke, ini kita hapus lagi gitu ya untuk type declaration. Kalau kita coba jalanin ya, kan ini udah kita rubah ya. Oke, kita jalanin lagi, hasilnya sih sama gitu ya. Coba kita jalanin lagi setelah kita ubah. Nah ya kan hasilnya sama ya, jadi nggak mempengaruhi kodenya, jadi lebih enak dilihat ya seperti ini ya. Jadi teman-teman nanti bisa gunakan type declaration ini ya. Oke. Nah sebenarnya kan fitur function as parameter ini sangat powerful ya nantinya ya, teman-teman nanti bisa gunakan kalau teman-teman bikin program ya. Ini bisa teman-teman gunakan, manfaatkan gitu ya seperti ini
konsepnya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatiin nih dari kode yang kita buat, teman-teman bisa sadar ya bahwa kita bisa memiliki banyak jenis formatter lagi gitu ya, teman-teman ya. Jadi dengan membuat function yang baru, misalkan kita bikin ini kan uppercase, misalkan kita bisa bikin lagi misalkan lowercase, terus jadi inilah manfaatnya ya dari function as parameter. Jadi pada contoh terus kita ini, kita juga bisa membuat function lagi, misalkan lowercase, kita bisa lebih fleksibel menggunakan formatter apapun. Jadi ketika kita memanggil format case ini, gitu ya. Nah, jadi misalkan teman-teman gini ya, kita bikin satu lagi deh gitu, misalkan lower case gitu ya, tipe datanya sama string gitu ya, balikannya string gitu ya. Nah di sini kita return strings, functionnya ini ya, stringsnya pilihnya yang kita pilih karena kita mau coba lowercase, jadi yang to lower ya, nah ini to lower, nah, kita masukin si teksnya gitu. Nah ini teman-teman bisa nih, jadi karena kita manggilnya di sini, jadi kita udah kita otak-atik di sini aja, lebih enak kan. Jadi kita mau bikin apa gitu ya, misalkan kita tinggal bikin di sini aja gitu ya kan. Nah kita tinggal panggil lagi si format case-nya, misalkan kita panggil functionnya lagi, function dia-nya lagi, lalu kita masukkan lagi, misalkan di sini kan toolbar, kita coba aja kalau wordnya besar semua ya, atau bebas mau campur-campur juga. Nah ini kita masukin function satu lagi, kita sekarang yang masukin yang ini lowercase. Nah yang ini ya, jadi kita tinggal masukin aja di sini, kita mau lower apa mau upper gitu ya, kita tinggal masukin aja si functionnya di sini. Jadi yang udah kita buat di sini tuh ya, udah kita masukin lowernya gitu ya. Kalau kita coba jalanin ya yang lower ini, oke, clear dulu, go run main.go. Nah ini dia, ini yang kedua ini ya, ini yang ketiga karena kan yang kita coba tadi function as value, jadi dia jadi huruf kecil semua. Yang ini upper, yang ini lower gitu ya, seperti itu. Jadi kita lebih fleksibel nih, jadi kita tinggal bikin function-function lain yang teman-teman butuhkan, lalu teman-teman tinggal panggil aja nanti di si format case-nya ini, masukkan si function as parameternya di sini. Jadi bebas teman-teman mau pakai uppercase, lowercase, nanti ada case-case lain atau function-function lain, jadi teman-teman tinggal panggil. Ini sangat powerful ya, nanti teman-teman bisa praktekin ya di kode yang teman-teman buat. Oke, seperti ini ya kodenya ya untuk function as parameter di Golang. Oke, lanjut lagi, kita balik ke slide nih. Oke, selesai aja untuk materi function as parameter ini di Golang. Jadi teman-teman kalau yang butuh source code-nya, nanti teman-teman tinggal ambil di sini ya. Nanti linknya juga saya sertain ya di materi, di link video di bawah ini. Nanti saya taruh juga gitu ya. Kalau teman-teman yang masih bingung materi ini, teman-teman bisa ulang-ulang lagi ya videonya. Oke. Nah, sekian ya teman-teman ya. Seperti biasa, teman-teman kalau suka sama video ini, teman-teman tolong like ya, terus share ke teman-teman yang lain yang membutuhkan, biar ilmunya bermanfaat, biar kita sama-sama belajar juga ya. Terus jangan lupa teman-teman kalau butuh pertanyaan, butuh tanya gitu ya, bisa komen ya di komentar video ini, mau tanya, mau kritik, saran, atau request materi juga boleh ya gitu. Nah kalau teman-teman suka video-video saya dan gak mau ketinggalan video yang lainnya, nanti teman-teman tolong subscribe channel YouTube saya ya, karena nanti materi-materinya juga akan bertambah terus ya, untuk seri-seri yang lain juga ya. Oke, sekian aja untuk materi kali ini. Terima kasih.